Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kedua kali ini, saya akan memberikan materi ya berkaitan dengan bahayanya mager atau malas gerak. Jadi dengan situasi dan kondisi yang seperti saat ini, kita disuruh di rumah saja ya. Jadi ada kemungkinan ya kita itu bosan. Jadi ketika sudah bosan, tentunya pasti kita malas untuk bergerak ya. Jadi ada sebagian yang bilang kaum rebahan. Jadi kerjaannya ya hanya tiduran, duduk ya. Nah, ini yang akan saya bahas. Untuk malas gerak ini ada yang menyebut ya gaya hidup sedentari, yaitu gaya pola perilaku manusia di mana mereka itu minim untuk beraktivitas. Jadi kurang gerak ya, istilahnya kurang gerak. Jadi banyak ya di situasi seperti saat ini di rumah saja, aktivitasnya pasti hanya itu aja ya. Jadi menurut Badan Kesehatan Dunia ya, hidup sedentari itu masuk dalam 10 besar penyebab kematian terbanyak di dunia ya. Jadi mager bisa menyebabkan kematian, yaitu menurut WHO, Badan Kesehatan Dunia. Kemudian dari Kementerian Indonesia ya, Kesehatan Indonesia, di tahun 2018 itu sebanyak 33% penduduk Indonesia itu mager, yaitu menurut hasil penelitian kementerian. Nah, selanjutnya apa sih dampak yang diberi dampak dari mager ini atau malas gerak ya, atau bisa disebut juga perilaku sedentari ya. Nah, dampaknya yang pertama itu obesitas ya. Tentunya ketika kita makan ya, input kita banyak tapi kita kurang gerak ya, outputnya kurang atau tenaga yang dikeluarkan kurang, jadi akan menyebabkan penumpukan lemak ya. Ini yang akan menyebabkan obesitas ya. Kemudian yang kedua ada penyakit jantung koroner. Nah, ini kenapa bisa terjadi? Karena obesitas ya, termasuk karena kalau sudah ada obesitas tentunya ada penyempitan pembuluh darah. Jadi ketika pembuluh darah semakin sempit ya, tentunya akan menyebabkan aliran darah itu tersumbat. Nah, ini bisa menyebabkan penyakit jantung koroner ya. Kemudian diabetes mellitus tipe 2 ya, ini terjadi karena ketika kita malas gerak ya, gula darah itu akan meningkat dan otomatis dampaknya akan terkena penyakit diabetes mellitus tipe 2 yaitu. Kemudian ada juga dampak yang diberikan untuk orang-orang yang malas gerak, yaitu penyakit sendi. Nah, ini sendi, tulang, osteoporosis. Nah, ini juga bisa menyebabkan penyakit yang jangkanya ini panjang, jadi tidak langsung dirasakan saat ini. Nah, ini prosesnya panjang, dampaknya panjang. Kemudian apa sih yang perlu kita sikapi, perlu kita cegah ya sebelum terjadi dampak-dampak yang sudah saya jelaskan tadi? Tentunya
yang paling mudah ya, yang paling mudah kita itu harus bisa merubah kebiasaan ya. Jadi biasakan ketika kita jalan jalan mau belanja ke toko ya, kita biasakan jalan kaki, jangan naik kendaraan. Kemudian setiap hari ya harus kalau di rumah ya membantu orang tua membersihkan rumah, nyapu, ngepel, cuci piring, yaitu termasuk juga biar tidak terbiasa dengan mager ya. Jadi selain itu juga ada ketika kita di gedung berbelanja di mall ataupun di berkunjung ke rumah sakit, tapi untuk saat ini tidak boleh ya. Tapi biasakan ketika ada tangga silakan naik tangga daripada naik lift. Itu kebiasaan yang harus dirubah ya, supaya kita tidak malas gerak. Tentunya juga ada olahraga yang teratur. Jadi minimalkan setiap hari ya kurang dari 30 menit ya itu kita berolahraga ya. Bisa bersepeda, bisa jogging ya. Jadi untuk saat ini dengan kondisi seperti saat ini ya, saya akan memberikan tugas ya kepada siswa-siswa, yaitu membuat video ya gerakan workout ya. Jadi di pertemuan pertama sudah saya berikan tugas, tentunya dengan model atau ada contohnya ya. Kemudian sekarang kalian bebas memilih ya, mau membuat gerakan seperti apa ya. Hanya 4 gerakan ya, 4 gerakan. Kemudian setiap gerakan, antar gerakan ini diberi waktu istirahat 10 detik ya. Ketika melakukan gerakan, misalkan gerakan pertama misalkan butterfly gitu ya, melakukan selama 20 detik. Ketika selesai istirahat 10 detik. Setelah istirahat 10 detik kemudian lanjutkan ke gerakan kedua dan seterusnya sampai 4 gerakan, yaitu ya ketika badannya agak kurang sehat ya bisa 1 set ya, 1 kali, 4 gerakan 1 kali. Ketika badannya ya dirasa cukup sehat ya, bugar, kebugarannya full, bisa 2 set ya ataupun lebih boleh. Jadi ini dilakukan setiap hari ya minimal 1 minggu ya 5 kali 6 kali ya. Oke. Kemudian tugas itu ya diunggah di sosial media kalian masing-masing. Kalau sudah diunggah kemudian kalian laporkan ya, kirim ke email saya dalam bentuk format nama ya, kelas, kemudian diunggah di mana, misalkan di WA, misalkan diunggah di Facebook, di IG, Instagram, ataupun yang punya channel YouTube boleh diunggah di YouTube. Yang penting nanti kalian melaporkannya diunggah di mana, kemudian namanya apa, atau bisa disertakan link sosmednya ya, biar saya bisa membuka. Oke. Untuk batas ya sudah saya tuliskan maksimal 21 April ya. Oke, itu untuk pembelajaran daring Penjas hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.